Ucapan Cak Nun dalam video beberapa waktu yang lalu saat mengatakan Jokowi Fir'aun menjadi kontroversi dan mendapat reaksi dari berbagai pihak. Namun di sini saya tidak akan mengungkap atau membahas reaksi-reaksi itu, melainkan mau menyajikan narasi yang sebagian besar dikupas oleh channel Benteng Nusantara. Begini narasinya. Yang lebih berbahaya dari ucapan Cak Nun yang kontroversi itu bukanlah saat ia mengatakan Jokowi Fir'aun, Luhut Haman, dan Antoni Salim Korun, atau fenomena kesambet yang ia ungkapkan dan menjadi bahan tertawaan anak kecil itu. Bukan, melainkan soal pemilu 2024 yang katanya dalam video itu sudah diatur sedemikian rupa siapa pemenangnya. Selama ini kebanyakan orang hanya terbuai dengan ucapan Cak Nun yang dianggap menghina Jokowi. Bahkan tak sedikit orang yang tak terima dengan hal itu kemudian menghujat Cak Nun, bahkan melecehkan balik Cak Nun hingga mentertawakan Cak Nun. Bahkan sampai ada lelucon yang mengatakan Cak Nun ibarat kucing tapi sudah merasa seperti harimau. Hal itu memang penting dan perlu disikapi dengan bijak. Tapi ada yang lebih penting dan lebih berbahaya dari semua itu, yakni ketika dalam potongan video itu Cak Nun mengatakan tentang algoritma pemilu 2024 yang sudah diatur, di mana jika seseorang memilih dalam pemilu, apapun yang menjadi pilihan, sebenarnya itu semua sudah diatur oleh sebagian orang siapa pemenangnya. Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya. Betul tidak? Bahkan juga algoritma pemilu 2024. Nggak mungkin menang, wes ono sing menang saiki. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim, dan 10 naga, terus Haman yang namanya Luhut. Kata Cak Nun dalam video potongan tersebut. Hal itu akan menjadi senjata bagi para kadrun pembenci pemerintah untuk membuat kerusuhan di tahun 2024 mendatang jika calon presiden yang didukung oleh mereka nantinya kalah. Selama ini kita mungkin hanya meributkan ucapan Cak Nun yang menyamakan Presiden Jokowi dengan Fir'aun. Kita terlalu riuh dengan statement itu dan terlalu terhipnotis dengan kata-kata kesambet yang menjadi alasan Cak Nun mengucapkan kata-kata tersebut. Padahal ada efek yang lebih besar dari kata Fir'aun dan kata kesambet. Ini harusnya menjadi perhatian yang serius bagi kita semua untuk mengantisipasi badai besar akibat ucapan Cak Nun yang bisa mengancam kedamaian di negara kita. Ya, statement Cak Nun yang mengatakan pemilu 2024 sudah diatur sedemikian rupa adalah statement yang berbahaya dan bisa menyebabkan kerusuhan besar, bahkan bisa menyebabkan terjadinya perang saudara di negara kita. Hal ini bukanlah hal yang berlebihan, mengingat para kelompok pengasam khilafah yang didukung oleh para kadrun pembenci pemerintah adalah gerombolan yang sangat benci dengan pemerintahan Jokowi. Sebagaimana kita ketahui saat ini, mereka berada di barisan pendukung Capres Anies Baswedan. Karena melalui Anies Baswedan lah mereka akan bertaruh mati-matian, karena hanya lewat Capres keturunan imigran dari Yaman ini mereka bisa merebut kekuasaan. Sehingga bisa dibayangkan jika nanti ternyata Anies Baswedan kalah ketika pemilu 2024 mendatang, maka ucapan Cak Nun akan dijadikan pegangan mereka untuk tidak percaya dengan hasil pemilu. Ucapan Cak Nun itu akan terus digoreng dan digaungkan oleh mereka dan dijadikan senjata untuk melawan pemerintah yang sah dan presiden yang terpilih di tahun itu. Ucapan itu akan mereka gunakan untuk memprovokasi masyarakat yang tidak mengerti apa-apa. Mereka bisa mengatakan bahwa capres mereka telah dicurangi, dan ucapan dari Cak Nun itu bisa digunakan juga untuk membakar amarah mereka untuk melakukan kegaduhan dan kekacauan di negeri ini. Intinya mereka akan menanamkan perasaan kecewa, perasaan benci bagi para pendukung Anies Baswedan karena merasa dicurangi. Sebab konon katanya para gerombolan pengasam khilafah itu menganggap tahun 2024 itu sangatlah penting, sebab di tahun itulah tepatnya 100 tahun runtuhnya khilafah.
Sehingga jika calon presiden yang mereka usung itu kalah, mereka akan memprovokasi capres itu dan rakyat tentunya untuk melawan pemerintah yang sah. Sebagaimana yang pernah terjadi beberapa tahun silam ketika para pengasong khilafah ini berada di barisan capres Prabowo Subianto. Dan karena Prabowo Subianto kalah, mereka memprovokasi untuk merebut kekuasaan yang sah yang dipegang oleh Jokowi. Namun saat itu tidak berhasil sebab Prabowo Subianto berjiwa nasionalis tinggi dan memilih kedamaian daripada perang saudara. Mereka pun kecewa dan marah, tak hanya kepada Jokowi saja, tapi juga kepada Prabowo Subianto. Sebab Prabowo tidak sepakat dengan ajakan dan bujukan mereka, bahkan malah pindah haluan dan bergabung dengan pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan Presiden Joko Widodo. Maka tak berlebihan jika di tahun 2024 nanti adalah kesempatan kedua bagi mereka, karena Anies Baswedan bagi mereka dianggap lebih mudah dikuasai, dianggap lebih mudah dikendalikan, dan dianggap lebih mudah dikibuli, tidak seperti Prabowo Subianto. Maka ucapan Cak Nun tentang pemilu 2024 itu sudah diatur dan ditentukan siapa yang menang, sangatlah berbahaya karena akan digunakan sebagai senjata bagi mereka. Kali ini kita lihat, misalkan di belakangan ini, video viral tentang Cak Nun itu beredar luas. Kelompok yang mendukung statement Cak Nun kebanyakan adalah kelompok para pengasong khilafah dan para loyalis Anies Baswedan. Bahkan sempat beredar kabar kalau Cak Nun mengatakan Jokowi Fir'aun adalah atas permintaan Anies. Tapi entah benar tidaknya berita itu, yang jelas dampak dari ucapan Cak Nun itu sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka tak heran jika ada pendapat yang kemudian muncul bahwa Anies Baswedan berada di belakang Cak Nun, atau malah sebaliknya, Cak Nun berada di belakang Anies Baswedan. Yang benar yang mana? Silahkan tuliskan jawaban Anda di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang pengikut Cak Nun, jangan marah loh. Ini hanya narasi yang berdasar dari fakta yang terjadi.